baru nyampe udah ditanya dikawal agak lah agak ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bil ilmi wal amal wa nahana anil azji wal kasal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah azza wa jalla wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mubajjal. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin al-mufaddal wa ala alihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa asba'ihi ila akhiril ajal. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama sini Pak, sini Pak. Hanya wajahnya nggak ada yang lain-lain. Sangat semua. Sama nemu, sini nemu. Apa dikejar di sana sih ngopi dulu, lain-lain aja. Batur, saudara. Yang sama-sama kita hormati, maafin kalau saya tidak sebut namanya. Di sini ada sebutan Masyayikhun Ruqa, orang tua kita yang hadir di sini, yang insya Allah umurnya sudah bid'ah. Umurnya Rasul umurnya 63. Dikata bid'ah kaget. Artinya Nabi Agung Istimewa Muhammad SAW itu umurnya 63, tapi beliau ini insya Allah pasti udah ada yang 70 tahun ke atas. Inilah yang disebut rada lama kiamat datang, karena mereka masih betul, masih hadir, masih giat, masih becek untuk hadir silaturahim di tempat yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, para kiai, semua yang hadir di sini, insya Allah ilmunya bawa barokah buat kita semuanya, dan guru-guru ini insya Allah tambah tajam doanya. Kalau ngetes guru itu telepon jam 2, jam 3, jam 4 telepon. Jam 2 ada diangkat, jam 3 telepon lagi, jam 4 telepon lagi. Ya udah, mendingan ngaso jadi guru. Karena memang posisi orang-orang alim di jam 2 itu adalah beliau selalu mengamalkan innal qur'anal fajri kana masyhur. Beliau itu mengamalkan itu karena memang malaikat di posisi itu sampai subuh itu hadir siaran langsung. Jadi kalau macannya aja tidur, itu gimana kita?
Insya Allah beliau-beliau di sini luar biasa. Tapi yang saya kenal aja nih, ada Ustaz Adi Mahdi Supri dan para asatidz lainnya. Kalau beliau yang satu ini di Gempol kita sebut wali kutub. Saya kalau melihat beliau pakai baju nggak pakai sorban, insya Allah itu hujan. Tapi kalau dia pakai sorban, insya Allah kagak. Nah, itulah wali kutub Bang Mulyadi dan juga para jamaah yang hadir. Wabil khusus putra putri, cucu, cicit, mantu dari almarhumah yang malam ini insya Allah jejingkakan karena kekompakannya, keakrabannya, keakurannya dalam menjaga nilai-nilai barokah silaturahim, yaitu ibunda tercinta, ibunda Hajah Muhiyat bin Haji Muhayyar. Mudah-mudahan turunan ini Allah angkat derajatnya. Amin. Lebih khusus melalui jalur PKB sudah dipromosiin tadi. Salah satunya insya Allah ada yang diangkat jadi dewan. Karena barokah dari orang tua. Walaupun saya pisahin, ada kalimat yang sama-sama kita hormati, Bapak Presiden Republik Kayu Tinggi. Siapa dia? Bapak RW Sakur, mudah-mudahan cocok sama namanya. Sakur, suka bersyukur. Dan juga para staf semuanya dari RT 1 sampai 9. Insya Allah kompak untuk bersatu. Karena saya lihat di sini dengan posisi keadaan lagi begini negara, saya perhatikan ini wajah-wajahnya nggak ada yang banyak masalah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Kayu Tinggi nggak ada masalah, insya Allah negara juga nggak ada masalah. Karena memang karena memang udah saya bilang di mana-mana dari dulu yang rada susah banget dinasihatin itu ada dua. Yang pertama orang pacaran, dibilangin kayak apa kagak ngerti, udah dikata jangan terus saja. Itu yang pertama orang pacaran. Yang kedua yang susah dibilangin pendukung capres, ada ngerti udah kalau dibilangin, kalau udah kesono aja udah. Tapi siapapun nanti yang jadi pemimpin, baik dari pemimpin itu didukung oleh ada kiainya, ada habibnya, kita kerjaan kita yang awam-awam ini adalah cuma satu, menghormati seluruh ulama. Jangan ada sebutan kiai ini mihak sono, habib ini mihak sono. Kita kiai, bukan ustaz, bukan. Jadi cuma 3 bulan, habis ini kelar. Makanya insya Allah muka yang manyun-manyun besok tidak kelihatan lagi. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa silaturahim ke tempat ini. Dari mulai tahlil 1 dikabarin sama wali kutub, ditelepon. Kalau ditelepon beliau nggak langsung angkat, sungkem dulu. Takut saya kualat. Tapi akhirnya bisa hadir di tempat yang barokah. Makanya mudah-mudahan kumpul kita hari ini siaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling hebat dari semua yang hadir di sini adalah khusus buat keluarga besar ini, kita diajak zikir, zikrullah. Kita nggak usah lagi bahas haul ini boleh apa kagak, bid'ah apa kagak, nggak usah. Standar saya cuma satu, guru besar saya almarhum Kiai Haji Nur Ali haul, guru besar saya Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid Lombok haul, dan semua guru-guru kami insya Allah haul. Jadi nggak perlu dibahas lagi karena memang
apapun yang diajarkan oleh ulama, hanya kerjaan kita satu, ngintilin aja. Ya, enakan nyempeng apa bawa mobil? Enakan nyempeng, kan enak dari sini datang ke sana yang ngumpul amal purlah semuanya. Kalau kan guru nyampe, kita agak nyampe, kita ngikut. Jadi hebatnya kita di sini adalah diajak oleh Allah, diajak oleh keluarga besar dari almarhum, ada sebutan zikrullah. Kira-kira kalau sebelum saya bahas itu saya mau tanya, kalau setiap ada undangan itu yang diingat acaranya apa beseknya? Caranya. Duanya. Ya, Duanya. Caranya. Duanya. Susah ini. Ada model orang zikrullah, ada model orang zikrul ghafilin. Beda-beda nih. Kalau zikrullah itu ulama-ulama besar, sekali ada masalah langsung ingat Allah, itu namanya zikrullah. Makanya orang-orang yang berzikir insya Allah tatmainul, cepat tenang. Ada lagi sebutan zikrul ghafilin. Zikrul ghafilin itu adalah orang-orang yang emang langka ingat Allah, pas ada kasus baru ingat Allah, atau yang disebut rada-rada lupaan baru ingat. Terus ini nih, rokok udah ya, apa lagi ya? Sebelum saya bahas ke situ, saya mau tahu jelas ini yang ada di sini. Pertanyaannya begini: kalau ini malam Minggu, besok hari Senin. Hari Senin itu kita ada urusan yang kita kagak tahu urusan besok bawa untung apa bawa rugi. Kita kagak tahu nih Senin ini untung apa rugi. Pertanyaannya, malam ini bisa pules apa? Karena urusan nggak tahu. Senin besok untung apa rugi? Belum tentu bisa. Alasannya apa? Karena kagak ada. Senin besok ada informasi kita lagi ngurusin perkara. Senin besok ada kabar keputusan menang atau kalah. Kira-kira malam Minggu ini bisa pules apa kagak? Karena emang kagak. Yang bujangan nih. Senin dipanggil oleh calon mertua, datang lu ke rumah. Masalah diterima apa kagak lamaran, pokoknya datang malam hari Senin. Itu kira-kira yang bujangan malam Minggu pules apa kagak? Kagak. Alasannya apa? Kepikiran. Kagak tak? Jawab rame-rame ya, jujur. Yang hadir di sini, kira-kira besok ketika kita meninggal, pada tahu nggak bakalan masuk neraka apa surga? Malam ini bisa pules apa kagak? Pules. Karena kagak tahu. Kan kata Allah sambil ledek ya. Giliran urusan untung sama rugi kagak tahu, bisa kagak bisa pules. Sementara nanti meninggal kagak tahu bakal neraka apa surga, bisa pules. Berarti yang hadir di sini rombongan inget sama akhirat apa rata-rata lupa sama akhirat? Lupa, masya Allah, gak kelihatan. Tuh, ya. Orang tua kita mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat sendiri. Selamat datang, dan saya belakangan sebut namanya, kita doain. Saya bersaksi beliau orang baik, dan insya Allah hajatnya Allah angkat, Allah kabul, baik hajat pribadi beliau maupun keluarga beliau semuanya. Dan insya Allah
Tujuan beliau adalah hubbul waton minal iman. Semua diajak cinta tanah air. Tapi emang sedikit ngomong nih, mengsong lagi gitu. Tadi ingetin tuh ya. Tanggal 14 Februari itu tanpa sadar itu adalah hari lahirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 14. Kita milih 14 ya. Ya, mudah-mudahan dah. Ya, ini maksudnya nggak kampanye ini kagak. Saya menerusin. Ya. Ingetin aja, artinya barokah dari ulama agung, insya Allah semua jadi baik semuanya, khususnya negara kita Republik Indonesia. Jadi yang hadir di sini rata-rata yang lupa sama akhirat apa yang ingat mah? Lupa. Berarti rombongan zikrullah apa rombongan zikrul gofili? Hah? Zikrul. Jadi zikrul ghafilin itu adalah kesadaran seseorang karena memang lupa sama kemarin kurang ikhlas, sekarang jadi ikhlas. Zikrul ghafil. Kemarin kagak sholat, sekarang jadi sholat. Zikrul ghafil. Kemarin ya jarang silaturahim, sekarang jadi silaturahim. Zikrul ghafil. Kemarin lupa sama bini, sekarang jadi ingat sama bini. Zikrul ghafil. Kemarin kagak jamaah, sekarang malah jadi sebutannya adalah itu zikrul ghafil. Dan kita rata-rata selalu seperti itu. Pas ada masalah baru ingat Allah. Makanya zaman dulu Nabi Agung Muhammad SAW sempat sahabat itu menggunjing. Tahu gunjing? Gunjing tahu gunjing? Masa saya terjemahin lagi? Lemes. Tahu lemes? Rewel. Jadi lemes sama rewel bukan zaman sekarang doang. Zaman Nabi juga udah ada. Itu sahabat sempat ada ngomong begini. Ada anak muda itu setiap pagi kerja keras, berangkat kerja, terus dia jalanin hidupnya. Cuman ada orang yang rewel. Kalimatnya begini, padahal anaknya masih muda, orangnya juga gagah, orangnya juga semangat, ngapain nyari rezeki aja, padahal bagusnya ikut jihad fisabilillah. Lemes. Akhirnya kata Nabi, kata Rasul, jangan begitu ngomongnya, jangan begitu ngomongnya sama orang. Itu anak muda, makanya seperti itu dari pagi kerja keras dia berangkat kerja. Itu karena hidup kagak pengen nyusahin orang, kagak pengen ngerepotin orang. Pada akhirnya dia pengen hidupnya kagak disebut tukang minta. Akhirnya kata Rasul, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Siapa saja orang yang keluar usaha cari nafkah buat anaknya yang masih kecil, itu disebut fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawai syaikhain kabirain fahuwa fisabilillah.
Siapa saja yang keluar nyari rezeki, nyari nafkah untuk orang tuanya yang udah tua, kagak mampu, ya, itu pun diberikan nafkah dari anaknya, anak itu pun tergolong fi sabilillah. Makanya hari ini sama seperti keluarga besar yang hari ini sedang merayakan haul, ini sama saja tergolong waladin solihin yadullah, yang pada akhirnya ini disebut fi sabilillah. Ini orang hidup kagak mau minta-minta, tapi kata Rasul, nah ini yang enak, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaiton alias fi sabilil memediyun. Karena siapa saja yang keluar dari rumah hanya kerjaannya pamer, sombong, dia tidak memberikan hartanya kepada hak-hak yang pada akhirnya untuk diberikan, orang ini sesungguhnya bukan fi sabilillah. Dia rombongan di jalan setan mau medi Pak. Makanya mudah-mudahan yang hadir di sini, insya Allah malam ini tercatat orang-orang yang masuk di dalam fi sabilillah. Di Al-Quran Pak, dalam masalah hal hidup sudah diberikan. Ada kata-kata ahaya hidup. Ada lagi saya ngijari. Pak Jasbi ada lagi nggak di sini? Pak Jasbi ada lagi nggak di sini? Nah, oh iya udah nyantai. Berarti jam 3 dia nggak apa-apa. Tapi orang sini jam 3 sampai wajib ini saya jelasin kuatin. Borong. Kalau ngitung duit sama bede. Di Al-Quran tentang posisi-posisi orang hidup itu banyak sekali, dan itu disebut kalimat zikir. Ada sebutan ma'isyah hidup, ada sebutan ma'ayish hidup, ada juga yang disebut aisyah sama hidup, ada lagi sebutan ma'asya yang disebut jalan ke hidup. Jadi kalau di Al-Qurannya ada sebutan, ingat ini. Saya ngomong sama yang saya lupa masalahnya. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsuruhu yaumal qiyamati. Satu, dia kekejar. Yang kedua ada kalimat walaqad makkannakum fil ardi, ya, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, ada la'allakum qalilan ma tashkurun. Ada lagi kalimat amman saqulat mawazinuhu bahwa fi aisyah kehidupan. Ada lagi 4 aja dah, jangan banyak-banyak. Itu juga kalau kesampaian ya. Yang keempat adalah waja'alnan nahara ma'asya. 4. Nah yang pertama apa? Di Al-Quran disebutin ada orang hidupnya sempit karena kagak berzikir. Hidupnya sempit karena nggak bisa. Punya duit kagak sodako, punya duit kagak zakat, punya duit ya kagak tidak infak, jarang silaturahim, jarang kenal saudara, kagak kenal musola,
kagak kenal masjid, kagak dateng ngaji, tahlilan kagak, haulan kagak, maulid Kagak. orang ini termasuk tergolong sempit hidup. Kenapa dibilang sempit? Karena nggak nyambung. Dia nggak ada yang diingetin selain dirinya sendiri. Tuh, makanya ada sebutan gara-gara kurang berzikir hidupnya sempit. Ya Allah, guru karena sering main proyek kagak ngajar-ngajar. Guru kagak ngajar, sempit Pak. Ya Allah, yang dimaksud di sini mana? Tuh, kita pengennya lagi di pasar ingat jangan dibalik, jangan dibalik. Lagi sholat ingat jangan dibalik. Lagi ngitung duit ingat jamaah. Oh, enak gak begitu? Enak. Itu dibalik. Lagi jamaah keingetan ngitung maisah, sempit dia. Sempitnya kenapa? Karena dia lebih ingat sama yang nggak pantas diingat, lupa sama nikmat yang Allah kasih. Tuh, salah satunya orang rezeki sempit, salah satunya ini mah. Ini maaf, punten. Apa itu? Punya warisan bermasalah. Ini juga termasuk rezeki sempit. Songketa. Tahu songketa? Ono kan punya gua, bukan punya lu dan lain sebagainya. Ini pun bisa jadi sempit. Kenapa? Karena kurang nyaman. Ya. Apalagi dapat warisan dari orang tua yang renten. Waduh. Ini kalau yang dapat warisan dari orang tua renten bingung lagi. Gua ambil 6 miliar kotor renten, gua kagak ambil. Kira-kira kalau di sini milih yang mana? Ambil atau jangan? Alasannya saya mau kan rombongan zikru gopil gitu. Tuh, hati-hati Pak. Karena kehidupan yang dijalanin di luar daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya Allah. Yang kedua, salah satu cirinya orang sempit di hidup apa itu? Punya dendam. Punya dendam. Waduh, kalau ada dendam, ilaha illallah. Kesono jengah, ke situ jengah, kemana-mana. Akhirnya kagak apa? Kagak kagak gaul. Itu sempit. Ayo tinggal pilih. Sate enak apa kagak sate? Enak. Sate. Duren enak. Makan sate ingat musuh. Makan tempe nggak ingat siapa-siapa. Itu enakan mana? Tempe. Hah? Tempe. Berarti belum dengar ya orang masuk surga gara-gara tempe. Makan sate enak Bang Wali Kutub, cuman pas mau makan ingat kebayang sama yang kita enak. Setan lewat tuh. Akhirnya nikmatnya sate pada akhirnya hilang rasa kenikmatan itu. Kenapa? Ketika kita mau nelen inget sama orang yang kita enak. Akhirnya itu sate jika kita terusin makan maka akan ketemu gangguan jiwa. Tapi pas makan tempe hati anteng aja, enak aja, ngerti nggak? Wah ilaha illallah, surga lagi tempe.
Makanya begini-gini ilangin. Biarin orang pada begono, yang penting kita jangan ada dusta di antara Kita kompak, akur, utuh. Tuh. Hilang habis. Bener. Jadi kalau sekarang masih ada yang nyurang-nyurang manyun-manyun, berarti rombongan zikrul. Iya. Tuh, Pak. Pikirin. Duit banyak, sakitan mulu. Duit banyak. Kalau beliau mah enak. Kalau banyak duit sehat. Saya tunjuk aja. amin. Ini duit banyak, sakit-sakit. Ayo. Ama kagak punya duit, sehat wal. Afiat. Ayo jujur, enakan mana? Ayo. Jujur kan udah ngerokok, enak banget tuh. Punya duit banyak, sakitan. Kagak punya duit, sehat wal. Afiat. Pilih mana? Pilih sehat, Banyak duit. banyak Amin. jujur, gampang apa susah? Ah. Susah, tapi masih mending sadar jasmi ya. Duit banyak, Sakitan. sakitan. Duit masih Ada. Ini yang terakhir yang enak. Udah kagak punya duit. Sakitan. Ya Allah. Ya Allah. Makanya Rasulullah SAW dari dulu sejarahnya nggak pernah yang namanya makan gandum yang diayak. Seumur hidup selalu yang kasar. Semua nawarin, ya Rasul, ya ada gandum mahal, ya Rasul, dia diayak dulu, ya Rasul. Nggak mau beliau. Kenapa? Karena jawaban Nabi, saya makan ini alasannya satu, karena saya tidak mau kehilangan daripada nikmatnya makanan kurang enak. Tuh, makanya kita kadang-kadang lu lagi sehat, nah gofilin udah lupa sama Allah. Panggilan sakit aja dah, kayak dong, ya Allah, istighfarnya banyak banget lagi. Kata malaikat, wah ini disebut istighfar sengketa lagi gitu. Sempit hidup karena apa? Waris bermasalah. Yang kedua apa? Tadi apa? Ada dendam. Makanya orang di dunia ini ketika ditanya apakah almarhum min ahlil Khair. ya jawabnya kita apa? Khair. Kalau nanti kalau buat kosakata bahasa Arab, baik itu banyak, ada khair, ada toyib, ada hasan, ada soleh, ada ro'ub, ada bir. Iya. Kalau khair sifatnya umum. Gimana kabarnya? Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Khair orang mana tuh ngomong khair karena apa dipesetin khair. Iya. Khair. Dulu Pak Jazmi, engkong almarhum lah bapak saya. Itu orang kagak bener sebenarnya. Engkong. Apakah almarhum min ahlil khair? Khair. Itu pulang dicegat engkong. Kong. Dulu kong. Ini sebenarnya orang gak bener kong. Nah terus engkong ngomong khair, tabok lu. Kata engkong. Lalu jangan nyalain gua. Memang apa? Kan gua tanya lu. Gua nanya. Apakah min ahlil Khair. lu jawab apa? Khair. Kan lu bukan gua. Mana sih? Iya. Tanya baik-baik. Karena khair itu kita ditanya PRW gimana kabarnya, udah khair aja. Padahal malah lagi nyesek. Karena khair itu umum. Kenapa harus menampakkan khair di hadapan orang lain walaupun hati kita lagi gak nyaman? Karena cuma satu, insya Allah hari ini urusan belum kelar, masih ada besok. Iya, insya Allah akan kejawab semuanya. Itu yang disebut optimis. Tuh dua. Yang ketiga, orang yang hidupnya sempit, salah satunya mana? Pamer. Suka apa? Tahu pamer? Iya. Pamer sama pelit.
ongkosnya murahan mana? Pelit itu ongkosnya murah, walaupun nggak bagus, cuman dosanya atuh dia mah. Cuman nah ini yang sombong nih, yang ribet, udah pamer dosa, iya, udah gitu sombong, double apa dah? Double dosa. Ya Allah. Bawa duit 2.000, bawa duit 2.000. Ada yang minta kasih jangan 2.000 perak. Kasih. Tapi pas dikasih dewan, duitnya merah semua. Ambil. Duitnya merah semua. Dikasih sama dewan. Ada yang minta kasih jangan. Goroh kalau ngasih. 2.000 dikasih, tapi yang kalau merah sama biru kagak ada, maaf ya, kagak ada recehan. Ada kembaliannya. Ya Allah, itulah yang disebut seperti tadi yang Rasul bilang, aku makan yang kasar-kasar karena agar tidak kehilangan nikmatnya makanan yang kurang enak. Begitu juga rahasia daripada kata-kata 2.000 tadi, karena rata-rata giliran dikit bagi, benar? Giliran banyak, iya mah. Tapi ada yang sambil ledek nih, ada nih. Giliran ngasih 1 juta itu bingung kalau nggak diumumin. Ya, begini, jangan bilang-bilang hamba Allah. Tapi teman berbisik itu hamba Allah gue itu. Giliran yang 2.000 Pak Hasbi kasih 2.000, umumin jangan itu gue ikhlas banget udah 2.000. Ingat ini, artinya berapa banyak di posisi kita kurang nikmat, akhirnya jadi ingat Allah. Ini yang pada akhirnya kita lupa sama Allah, lupa sama orang tua, lupa sama guru, lupa sama ulama karena terlalu banyak nikmat. Yang akhirnya lupa. Keenak. Yang begitu akhirnya hidupnya sempit. Yang keempat, ciri-ciri orang sempit apa ini? Yang disebut innalahu ma'isatan. Yang keempat apa? Zolim kepada orang zolim. Yang benar sekarang malah musuh. Makanya yang benar kreatif. Yang salah soalnya lebih kreatif. Maling kurang kreatif apa? Udah nyolong buka pintu kagak kedengar, yang tidur kagak bangun, masuk kagak beli itu nyolong apa kreatif? Kreatif. Karena orang salah kreatifnya lebih maju daripada orang yang merasa benar tadi. Coba dulu ada kisah orang ini perahunya tenggelam berdua, sampai dah dia kemana? Ke pulau. Yang satu minta sama Allah sembahyang, zikir. Kalau yang satu kagak sembahyang, kagak zikir, kagak, habis punan ditebang-tebangin dulu. Ujung-ujungannya diikat, digabung, bikin perahu. Itu kira-kira yang duluan pergi dari pulau siapa? Yang megang tasbih apa yang mecahin kayu? Yang mecahin kayu. Ini kreatif dia. Jadi semuanya masih apalagi musim zaman sekarang. Udah saling A, saling B, iya. Dari masing-masing calon caranya begitu, caranya begini, kreatif. Kita lebih kreatif. Mudah-mudahan kreativitasnya lebih bagus. Itu sebutannya apa? Zolim. Jangan sampai kita zolim. Ada buku namanya Al-Fawaidus Syadid. Salah satu zolim mana? Ada cerita dulu
Orang ini pergi berlayar pakai perahunya dulu. Perahu dulu kan pakai apa? Kayu. Akhirnya pertengahan jalan ini perahu kehabisan bahan, ujung-ujungannya dikumpulin semuanya. Yang pada punya kayu bakar mohon dah, ini balik lagi kagak mungkin, balik lagi kagak mungkin, mendingan diterus. Tapi resikonya yang pada punya kayu bakar lebih baik dihadiahin buat kapal, biar dilanjut. Tuh, nah ini yang lain pada kebingungan. Nah ini kan bakar ikan bagaimana? Bakar ayam bagaimana? Karena bahan bakar dia buat kapal. Akhirnya dipanggil Pak Kiai. Pak Kiai hebat. Ayo kumpul semua. Pada ngaku. Siapa yang ngambil hartanya anak yatim ngaku. Hari ini dimaafin, kalau mati sekarang masuk surga. Bisa. Ini ada yang begitu. Ini benar ini. Kalau benar gimana? Ayo cepetan ngaku. Yang penting syaratnya jujur. Ya, cuman gimana ya, orang pada mau makan kagak ada bahan bakar, ini hubungannya sama anak yatim apaan? Ulama-ulama itu. Akhirnya, guru, kalau emang aku sekarang bener-bener dimaafin, bener-bener diampunin, iya, kalau mati sekarang surga, yang penting lu jujur. Saya guru, tuh menunjuk begini. Begini nggak begini? Sini maju. Lu bener ngambil anak kata yatim, ya lu jujur udah bagus. Guru, hubungannya apaan guru sama yang pada kehabisan bahan bakar? Di Al-Quran dinyatakan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Siapa saja yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Itu berarti di perutnya ada api. Saya slauna sahir. Berarti di perut itu ada api. Coba lu tentang sekarang. Dan tentang pas tentang sampai yang pada mau bakar ikan, saya guru isi mau kemari ikan. Ditaruh di perut PRW. Lah bener ngebul. Masya Allah. Cuman ini 15 men. Wah mateng. Udah lu terusin dah, jangan kemana-mana. Man dia pergi kan enak. Asal lagi jalan, woi sini tentang. Akhirnya ada lagi. Bertiga. Saya guru tadi begini. Orang kurang percaya, nah ini mah orang namanya dia yakin, begini tinggi banget. Saya guru bertiga, dia datang ke situ. Lu bener, iya guru udah, daripada saya dosa, kemudian saya masuk surga udah, jarin, jujur saya. Lalu tentang, pas tentang yang tadi 15 menit, ini 5 menit langsung matang. Langsung, ini tadi sampai 15 menit, lu 5 menit. Ya, maaf guru, kemarin saya panitia. Itu Quran. Selamat datang guru kita, insya Allah barokah semuanya. Itu Anda Haji Miftahuddin, mudah-mudahan sehat walafiat. Itu kenapa? Ma'isyatan donka. Karena dia hidupnya sempit. Sebab apa? Kurang ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir di sini nggak lebih nggak kurang yasin, tahlil, apalagi ada kalimat la ilaha illallah. Yakinin kata-kata la ilaha illallah ini tujuannya apa? Orang yang biasa ngucap la ilaha illallah, insya Allah husnul khotimah. Ciri-ciri husnul khotimah apa? Tuh, mautul mukmin bi araqil jabin. Orang meninggal ciri-cirinya husnul khotimah adalah
Susu badan satu. Keluar Keringat. kuat. Dari mana? Dari tidak. Tapi jangan diplesetin nih. Kalau orang udah lagi ngap-ngapan dibawa ke kamar. Kamar dikunci, jendela dikunci, kipas angin dimati, mati tuh orang. Ini husnul khotimah pelekok. Ya insya Allah kapan waktu kita akan bahas lagi ya. Masih ada 3 lagi, ada sebutan yang disebut apa? Walakum fiha ma'ayis. Ada lagi satu lagi apa? Disingkat dah. Yang disebut fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang-orang yang hidupnya diredoi oleh Allah, puas hidup di dunia dan dia diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Imam Abu Hanifah, udah ulama besar, alim, tapi ingatin beliau dagang kain sutra. Ulama sebesar Imam Abu Hanifah dan dagang. Ya Allah, nggak pakai ada sebutan macam-macam zakatnya, apanya. Bahkan menurut riwayat beliau satu hari sering ke pengadilan karena membela beberapa orang yang bermasalah di pengadilan. 5 orang dibebasin sama beliau tanpa ada bayaran. Hidupnya puas, hidupnya dalam redonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mending duit banyak sakit-sakitan. Ini yang khawatir udah duit kagak sering sakit. Ada lagi ulama namanya Abu Lais As-Sa'di. Itu kalau mampir ke rumah dia, makanan dari roti sampai permen Pak, itu dikasih emas di dalam. Itu kalau ada yang begitu kira-kira sering mampir nggak gitu? Oh, ulama besar. Ulama besar. Makanya semangat bahwa barokah guru-guru, barokah orang tua, insya Allah akan menjalani kita semuanya. Dan mudah-mudahan dari silaturahim ini, doain orang tua, Allah angkat derajat putra putri kita dan semuanya insya Allah husnul khotimah. Ini aja deh ya, masih ada lagi soalnya belum dewan tamu. Dengerin, jangan sampai kagak dengerin ya. Saya sekali lagi bersaksi beliau orang baik, dukung, dan pada akhirnya beliau adalah putra Betawi yang melalui jalur buat dewan ya. Mudah-mudahan sukses dan insya Allah sukses semuanya. Sampai di sana, lebihnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.